bagian sifat kimia aldehida dan keton, kita akan mempelajari mengenai reaksi adisi nukleofili, reaksi reduksi dan oksidasi, dan reaksi kondensasi aldol. Untuk yang pertama yaitu reaksi adisi nukleofili. Nah, jadi kita akan mempelajari mengenai senyawa karbonil. Seperti yang kita tahu, gugus karbonil itu C rangkap 2O. Nah, kita harus tahu dulu nih karakter dari gugus karbonil ini. Seperti yang kita tahu, antara karbon sama oksigen itu punya elektronegativitas yang berbeda. Yang mana atom oksigen itu lebih elektronegatif daripada karbon. Jadi, elektron ikatan antara C rangkap 2O ini tertarik ke atom oksigen karena oksigennya lebih elektronegatif. Nah, hal ini membuat atom gugus karbonil ini bisa terpolarisasi. Jadi atom karbonnya bersifat parsial positif, sedangkan oksigennya parsial negatif. Jadi kayak gini bisa gambarannya, elektronnya lebih tertarik ke O. Jadi C-nya bisa bermuatan positif, elektronnya pindah ke O, O-nya jadi bermuatan negatif. Gitu. Nah, karena sifat dari karbon yang bersifat parsial positif ini, jadi karbon ini bisa diserang oleh nukleofili. Nah, nukleofili itu suatu spesies yang mana kaya akan elektron dan menyukai inti atom. Jadi nukleo itu inti, fili itu suka. Jadi dia suka yang bermuatan positif. Jadi karena karbon di sini parsial positif, jadi dia bisa di-attack atau diserang oleh nukleofili yang bermuatan negatif atau kaya elektron. Sedangkan di bagian O ini karena dia bersifat parsial negatif, dia bisa bereaksi dengan yang positif, yaitu proton. Kayak gitu. Ini dasar untuk reaksi adisi pada senyawa karbonil. Nah, jenis-jenis adisi nukleofil ini bisa kita bagi jadi dua berdasarkan sifat nukleofilnya. Nah, nukleofil ini dibagi jadi dua. Dibagi menjadi dua jenis, ada nukleofili kuat sama ada nukleofili lemah. Nanti kita bisa lihat. Nah, nukleofili itu spesies yang kaya akan elektron atau bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif, dia pasti kaya akan elektron kan. Nah, bedanya apa sama yang lemah? Kalau nukleofili kuat ini bermuatan negatif. Misalnya ada CN-. CN- itu terus OH-, atau metoksi atau Grignard ini nanti kita bisa lihat. Nah, jadi kalau nukleofil kuat itu dia nukleofil yang kaya elektron dan bermuatan negatif. Kalau misalnya lemah itu dia bermuatan netral. Nah, kalau pada nukleofil kuat, nukleofil ini bisa mengadisi atau menyerang atom karbonil secara langsung kemudian dilanjut dengan protonasi. Nah, jadi nukleofil ini yang negatifnya bakal menyerang karbon yang parsial positif ini, terus nanti ikatan rangkap elektron pada ikatan rangkap ini akan pindah ke oksigen. Jadi oksigennya bermuatan negatif di sini. Nah, kemudian tadi karena oksigen ini negatif, dia bisa bereaksi sama proton. Nah, dalam hal ini proton itu dari di sini air ataupun asam, misal H+, nah ngebentuk OH di sini. Jadi kebentuk alkohol kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya, contoh nukleofilnya. Nah, misal di sini adisi reagen Grignard. Grignard itu RMgX, yang mana Mg ini kita
bom muatan positif dan R-nya itu negatif. Makanya Grignard ini bakal bisa menyerang gugus karbonilnya. Sama persis sama cara ini, dia menyerang C, terus elektron dari tanah angkatnya pindah ke O, ke sini negatif. Nah, tadi O-nya dia beraksi sama MgX dari Grignard. Nah, terus nanti bakal diganti sama H. Ini, H ini, jadi di sini. Iya gitu. Jadi reaksi antara senyawa karbonil sama minyak ini menghasilkan alkohol. Nah, seperti yang kita tahu alkohol itu ada tiga kan. Nah, dari reaksi minyak ini kita bisa ngebentuk beberapa jenis alkohol. Nah, tergantung dari senyawa karbonilnya. Kalau misalnya senyawa karbonilnya formaldehida, berarti kan nanti OH-nya bakal ada di sini kan, ganti di sini dan kanan kirinya itu H kayak gini. Nah, berarti ini primary alcohol. Nah, kalau misalnya aldehidanya punya, misalnya grignardnya bereaksi dengan aldehida, berarti bakal ada karbon yang mengikat H, ada yang mengikat R. Dan ini jadi OH kan, masuk R-nya di sini. Ini berarti R-nya serang ke sini, nanti O-nya ke sini kan. Nah, nanti jadi C, R aksen H, O, N, G, X, nanti O di sini bakal ngambil H di sini berubah jadi OH. Nah, tadi kan ada dua R, satu H, berarti dia secondary alkohol, kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang bereaksi grignardnya itu keton, berarti C ini udah nggak punya H lagi kan. Di sini nanti R yang masuk, terus O-nya, dan grignard, nanti ngambil H, jadi ini. Berarti ini jadi alkohol versi. Jadi tergantung yang bereaksi sama grignardnya itu formaldehid kah? Kalau formaldehid itu jadi second primary alcohol. Kalau misalnya second, kalau misalnya bereaksi sama aldehid itu jadi secondary. Kalau misalnya bereaksi sama sama keton berarti jadi alkohol tersier kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, adisi nukleofili lemah. Nah, lemah kalau misalnya nukleofili lemah ini dari senyawa karbonilnya ini harus seperti diaktifasi. Jadi kita buat karbonnya ini tuh lebih positif. Jadi uh, bisa diserang oleh nukleofili lemah gitu. Jadi kalau misalnya nukleofili lemah, misalnya apa? Misalnya H2O, H2O, terus alkohol. Nah ini kan gak ada muatan negatifnya kan, tapi balik lagi nukleofil itu cirinya punya elektron. Jadi ini kan ada elektron bebas dari O kan. Nah tapi dia nggak bermuatan negatif. Kalau misalnya di nukleofil kuat, dia ada muatan negatifnya dan bisa langsung menyerang gugus karbonilnya. Tapi kalau yang nukleofil ini butuh katalis untuk mengaktifasi atom karbonil yang akan ia diisi. Aktivasinya itu kayak gimana? Jadi di sini O ini kan punya PEB. Dia mengambil H dari katalis asamnya. Nah, kayak gini ngebentuk si double bond OH, O-nya muatan positif. Nah, di sini kan O itu tangannya dua kan. Jadi elektron katanya pindah ke O. Jadi seperti ini. Nah, berarti C-nya bakal bermuatan positif. Dan ininya muat C-nya bukan parsial positif aja, tapi bermuatan positif gitu. Kalau misalnya parsial positif itu seperti dia bersifat positif, tapi kalau misalnya bermuatan positif itu berarti itu emang muatan aslinya positif kayak gitu. Berarti dia lebih reaktif lagi kalau misalnya dia bersifat bermuatan positif. Nah, karena dia udah bermuatan positif, dia bisa diserang oleh nukleofili lemah, ngebentuk hal yang sama-sama di nukleofili kuat gitu. Setelah diserang, yang di sini kan udah jadi H kan.
Kalau yang tadi dikuat dia bakal protonasi. Kayak gitu. Jadi langsung kebentuk karbon yang diserang sama nukleofili dan gugus karbonila jadi OH. Nah, terus contoh dari reaksi adisi nukleofili lemah kan contoh nukleofilnya alkohol. Nah, di sini ada proses pembentukan hemiasetal atau asetal. Nah, hemiasetal itu dia di mana ada karbon yang mengikat satu karbon yang mengikat OR sama OH pada satu karbonnya. Kalau hemiasetal. Kalau asetal itu dia satu karbon mengikat dua OR. Gitu ya bedanya hemiasetal sama asetal. Nah, ini reaksi aldehida dengan alkohol. Nah, sama persis kita buat karbonnya bermuatan positif dulu. Kita aktivasi karbonilnya. Nah, ini kan mengikat persis ya kayak tadi. Ini mengikat H+, nanti jadi OH, O-nya bermuatan positif, nanti ikatnya pindah ke sini. Nanti C di sini kan bermuatan positif kan jadinya setelah elektron yang ke sini. Jadi yang ini uh, PEB dari O alkoholnya, berarti kan dia nukleofili nih. Nukleofili menyerang yang bermuatan positif. Jadi di sini kan tadi positif ya. Setelah ini pindah, jadi ini pindah ke sini, terus ini elektron ikatan rangkapnya pindah ke O, jadi seperti ini. Nah, di sini kan O-nya jadi punya 3 tangan kan, sedangkan O harusnya punya 2 tangan. Jadi di sini hanya elektron ikatan OH ini pindah ke O. Jadi OR dan H di sini lepas. Makanya ditulisnya min H+, kayak gitu. Nah, ini untuk pembentukan hemiasetal, ya. Berarti karbon mengikat satu karbon yang sama mengikat gugus hidroksil sama OR. Nah, kalau kita mau membuat asetal, berarti kita reaksiin lagi hemiasetal ini sama alkohol. Nah, berarti sama ini kita uh, protonasi lagi, kita aktifasi lagi ke sini, membentuk terus ini jadi muat OH2 O-nya positif. Nah, ini kan O-nya kelebihan kan ikatannya. Nah, ini kita lepas. Nah, ini lepas sebagai H2O. Makanya di sini ditulisnya min H2O. Berarti di sini C-nya nanti jadi positif setelah ini lepas. Nah, ini positif. Nah, karena dia positif, dari hemiasetalnya ada OR kan, ada O yang punya PEB. Nah, ini PEB-nya masuk ke sini, jadi positif O-nya, kemudian alkohol yang ditambahkan kembali itu menyerang C-nya lagi. C-nya di sini. Terus elektron ikatannya pindah ke O lagi. Jadi OR netral lagi. Nah, di sini ada apa di antara kedua ini dia ada resonansi kayak gitu. Nah, jadi aku ulang lagi. Ini hemiasetal dia aktivasi lagi pakai H+. Nah, nanti jadi OH2, O-nya plus. Nah, ini kita lepas sebagai min H2O, ini jadi C plus OR. Nah, ini hasil dari ini dia bisa terjadi resonansi, stabilisasi resonansi. Nah, jadi O di sini bisa pindah ke sini menjadi double bond, menjadi positif. Terus nanti O dari alkoholnya menyerang C, terus ini balik lagi, jadi OR lagi. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kayak yang tadi yang di sini, H di sini elektronnya pindah ke O lagi. Jadi H di sini bakal lepas seperti ini. Jadi asetal C yang mengikat dua gugus OR. Kayak gitu.
Nah, terus yang ketiga ada adisi nukleofili nitrogen. Nah, amonia dan amina juga bisa mengadisi senyawa karbonil. Nah, kita ingat misal amonia NH3, NH3. Nah, di sini kan N-nya masih punya PEB kan. Nah, ini bisa menyerang senyawa karbonil juga kayak gitu. Tetapi produk karbinolamina yang dihasilkan akan terdehidrasi terbentuk imina. Jadi kalau misalnya tadi kita adisi nukleofili kayak H2O, Grignard, itu ngasilin alkohol kan. Nah, tapi di sini dia juga melewati pembentukan alkohol, tapi karena adanya dehidrasi, jadi akan membentuk imina kayak gitu. Imina itu ikatan karbon nitrogen rangkap dua. Nah, kalau misalnya kita mau ngasilin imina primer, berarti kita ngereaksiin karbonilnya sama NH3, sama amonia. Kalau misalnya mau imina sekunder, itu bisa diperoleh dari amina primer. Nah, ini nanti dia masuk ke sini dulu, ke sini, terus O-nya negatif, nanti O-nya ngambil H, jadi seperti ini kan. Terus nanti ada di dalamnya bakal ada eh, hidrogen shift atau basa shift yang ngebentuk imina ini gitu. Dimana nanti akan dilepas air di dalamnya. Jadi kalau misalnya nukleofil lemah atau kuat kayak yang tadi dijelasin, misal Grignard atau air atau alkohol itu bakal eh, ngasilin senyawa alkohol. Nah, kalau misalnya adisi nukleofil ini juga bakal ngasilin alkohol, tapi ada proses dehidrasi yang membentuk imina. Jadi produk akhirnya itu imina. Kayak gitu. Nah, pada video kali ini cukup sampai sini. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Bye-bye.